la an taku khamilan ghairu da'i sayd fid dunya khairun laka min an takuna khamilan yaumal qiyamah. La an takuna khamilan ghairu da'i sayd fid dunya. Sungguh bahwasanya, jangan demi sesungguhnya. Itu kan kasamnya. Lam tu lam namanya lam taukid, maknanya sesungguhnya. Taukid. Sesungguhnya bahwasanya adalah engkau itu menjadi orang khamilan ghairu da'i sayd, pada tapi keluar bunyi ranai di dunia, di dunia. Nah ini patah ini teh. Patah ya gini di darat. Maka luat tagal WIP bantin seorang Imar ini main game online dan dari situ orang ada tapi tahu lah, lebih tahu seorang itu khairun laka, lebih baik bagi engkau min an takuna khamil yaumal qiyamah, daripada hari kiamat orang ada tahu kita. Dia pegang ya. Akhirnya tuh nggak orang pulang beri gitu deh. Siapalah ya? Nah, orang nggak kenal. Nah, lebih baik kita mastur di dunia daripada di akhirat termasuk. Kam min majhulin fil ardi namun wa masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang di muka bumi ini orang kada tahu orang sini. Nah, tetapi di langit masyhur sini tahuan orang. Nah, tahuan. Malaikat bergemuruh apabila disebut namanya. Siapa? Imran bin Husain. Bila disebut namanya malaikat bergemuruh lah. Makanya bila disebut namanya berdoa kita. Malaikat bergemuruh, bertasbih. Nah, berbar-bar itu mudah-mudahan doa kita diangkat kabul oleh Allah Ta'ala. Jadi kada apa-apa saya kada viral. Live berdua yang menonton itu kan anak bininya juga. Anak bininya juga menonton, orang ada nontonnya, ada apa. Imam Hasan Basri sidin apabila belajar ketika 10 orang aja gini limpat 10 satok sampai belajar ada anak masuk kena bila ada nenek buka sidin mastur sidin. Tapi sampai sekarang kenyataannya mastur di wihnya juga kisah bahasa Basri padahal ada payu lah. Jadi seadanya aja jangan hendak diulah-ulah masur jadi diulah-ulah seadanya. Nyaman tak masur ini musuh sasar banyak lagi kada masur orang kada memusuhi sekali masur umat. Nah, pengikut kita tuh biasanya yang mencintai kita 100, senang memusuhi kita 200. Atau hukum sudah membenci. Hadhihi safawatul umur wa gharbaladuhu. Ini adalah kesucian umur dan garbalah berharganya lah. Ya man la yaqulul himtah illa mugharbala wala budda ay yugharbala amaluka fala yadkhuluka illa ma akhlasta bih wa ma hadha dhalika yurmi wa aktharu ma yamshi alayka mukhalatatun nas wa la yakfika an tasma' bi udunayka tusharikuhu bil ghibah wa hiya tunqisul wudu wa tuftiru as-sa'im. Ya man wahai orang layak yaqulul khintah. Apa khintah nih? Gandum rasanya lah. Nah, gandum. Wahai orang kada memakan gandum. Masa kita kan makan gandum maksudnya makanan pokok lah maksudnya tuh. Bereskah apakah illa mughorbalatan kecuali nang hal keadaannya gandum nang banyak belepong bahasa kita roti ini artinya kada makan gandum nang bebiji. Nah kayak beres itu nang ada makan roti aja.
Karena wali-wali itu kan banyak makan roti gitu teh. Banyak makan nasi. Kenapa? Oh lah gini. Makan nasi gini sepiring berapa waktu? Ya kalau makan roti sebiji berisi parut fokus pulang ibadah. Nah itu. Ini membatalkan waktu. Pun seorang yang ada ibadah juga makan nasi ya. Makanya ada di antara wali itu berdoa minta dengan Allah, jangan lagi didatangkan rasa lemah walaupun lapar. Tetap tahu beribadahnya, makannya itu lantaran lemah aja untuk beribadah. Lalu keadaan makan minum sampai seumur hidup. Ada aku bisa mendapat. Lalu waktu itunya makan roti itu berdoa. Nah pada akhirnya diberi Allah kekuatan walaupun kadang makan kadang mendatang lemah setelah makan sekali itu. Ada makan minum lagi ibadah. Bagi mereka itu makan membuang waktu. Nah, makanya biqadril hajat cukup sekedar hajat untuk menolongnya taat dan ibadah. Nah, kan al-darurat sekedar darurat aja. Makanya ada darurat tuqaddaru biqadriha. Sekedarnya kawat makan kanya ampe. Makanya roti itu sesuapan tahan parutnya pulang beribadah pulang. Masyaallah. Jauh benar dengan kita lah, jauh benar kita. Nah, jauh. Jadi kayak apa kita mencintai barang lah, mencintai. Tak kumpul aja juga sama dengannya sama. Aku kan hafal Quran tapi aku cinta orang ahli Quran. Tak kumpul aja. Orang ahli Quran hafal Quran tuh biasanya 10 diberi Allah izin untuk menarik orang yang ahli neraka. Kita ini kada tahu berdaan neraka ke surga kada tahu. Kita ini jangan merasa aman. Kalau kita kada neraka tapi ada beisian Papa Tuhan, kawan yang ikam cintai, guru karena hafal Quran, itu kan ditarik. Saikong tuh orang sepuluh. Amun kawitannya itu jelas dijamin sih teh. Kawitan orang hafal Quran tuh kayaknya di hari kiamat. Abah lawan mamanya itu diandakinya mahkota di dalam surga. Nah, berarti masuk surga kan? Masuk surga. Kita kada anak beisian hafal Quran nih, mencintai orang Quran kayak apa? Bisa ya kau bini hafal Quran dua ya kau bini menang sudah ada bini ini mencintai orang hafal Quran jadi lelakian. Bukti cinta itu kan kena dibawakan apakah saya diberi artinya respect lah kita. Yang kau mau ngusik aja kawa selamanya proses menghafal tuh berapa tahun 3 tahun atau 4 tahun ngusik. Sebulan itu pasti barang 50 ke 100 kemampuan kita. Sekira-kira ingat kita di hari kiamat tuh ditariknya kalau kita kena neraka. Dan adalah anak kita berdaan dijadikan Allah salah satu dari anak kita kau berdaan hafal Quran. Buya satu lepas ke anak hafal Quran berdaan. Mana sih dia hafal? Plus mencintai orang ahli Quran. Pemujib itu bisa diumrahkan sih dia. Mendengar orang ahli Quran ini ada hafal Quran. Kalau aku menghafal Quran kan sih itu. Orang kada berumah menghafal Quran dirumahkan sih asal sih tahu. Kada pernah umrah diumrahkan sih dia. Ada berumah di orang sini rumah itu biasa saja cinta sama Al-Quran sini. Makanya dapat barokah anaknya tuh 8 hafal Quran. Kenapa orang sugi itu kada jadi tuan guru anaknya gini? Karena orang sugi obsesinya dunia, obsesinya sehingga Allah berikan obsesi yang ingin yaitu ahli dunia, ya anak ahli dunia juga. Tuh kada ujar kamu teh jadi guru hatim almarhum Allah ya. Tapi banyak orang sakit anaknya jadi tuan guru pasti kawitannya pro tujuan tuan guru ketujuh. Nah itu barakah tuh kayak itu. Itulah barakah.
Wala budda ayyugharbala amaluka fala yabqalaka illa ma akhlasta fi. Ada boleh kada engkau tuh maayak menyaring. Ayah, tahu na ayak tahu? Waduh. Lain maayak yang buyang inol tuh lain ya. Goyang ngebor kah lain tuh ayak apa tuh menggoyang. Maayak tuh gendum itu na ditutok. Aku tuh hok menumpuk gelembung gini besar. Di bawahnya hok juga. Paninian dari mambil pama nutok gelembung 100 liter. Jadi aku tong buki matanya, mau lagi halus sampai aku kenal sampai ini meninggal. Mau buki mambil lupa mulai zaman Salawi kalau salitar sampai 100 sampai 300 salitar. Nah 300 liter upahnya. Jadi kan ngaran seorang lelaki kan menumbuk ini betulnya goncang banget. Tahambur beres di desong lah, tahambur. Sarek sidin memutiki gini ampun orang di sini ampun orang sabiji beres gini pun orang di sini. Di sini tuh ayak di bawah di ayak habisan di ayak dibuang. Mama ayak kan tuh kanyang ini kanyang. Dewian kau ini lah. Ibu mama ini sabiji beres ini cuma yang pun orang kita bertanggung jawab di akhirat di sini. Akhir tahu jujur punya orang. Iya sabiji dia apa tahu jujur orang. Nah tapi di sini ampun orang di sini. Lagi halus dulu mulai SD itu. Jadi di ayak sidin. Jadi ampasnya tadi nang masih gede linik dibuat belum langsung. Nah itu kada boleh kada engkau tuh yugar bala. Disaring di ayak amalan engkau itu. Palanya bukalak kada tersisa bagi engkau illa mak kecuali amalan akhlas tapi engkau ikhlas pada itu amalan. Nah itu aja masuk. Sisanya ada kasih berikan pulang ke langsung ayak pulang. Bahasa bahama. Mengaji dituju betul. Gak ada niatnya kada ikhlas. Kepaling ke rumah anda pulang niat biasa. Nah itu belakang ada timbul niat parah itu susah. Wa ma'ada dzalika yurmi. Nah, apa selain demikian itu ikhlas, yurma kan? Yurma dibuang. Ah, dibuang. Ada diterima Allah. Amalan maka ada ikhlas. Ada diterima Allah. Wa aktsaru ma yukhsha 'alaika mukhalatatun nas. Yang paling banyak apa yang ditakutkan atas engkau itu ialah mencampur berkawan lawan manusia. Ini paling takut anak-anak. Dihitung-hitung lah. Dihitung-hitung berkawan manusia ada manfaatnya, ada mudaratnya juga. Nah, jadi makanya aku takutan kan. Ya pengarang adalah apa yang paling ditakutkan itu adalah bercampur bergaul lawan manusia. Makanya ini dalil bahwa kita tuh ada perintah untuk uzlah, mengasingkan diri daripada manusia. Aku jadi uzlah, hati uzlah jadinya bujur aja jasad kulon manusia tapi hati kulon Allah bujur jua apa. Yang mana dimuntong ya kalau. Nah, orang itu kada kawa uzlah nang hatinya hajat Allah awalnya bergaul manusia aman kada khalwat khalwat itu bersunyi dunia sehari seminggu 7 hari samailah 3 hari setengah bulan khalwat nah, menyurangan ablah hatinya sudah paten mapan nang diingat ya Allah tes dulu keluarga nih nah mengguru itu banyak guru menyuruh keluar dan masih ingat manusianya kada ingat pada Allah Ta'alanya berarti kada lulus dari khalwatnya ya jadi sudah terbiasa dengan Allah dia bergaul lawan manusia hatinya tetap lawan Allah wala yakfika kada cukup kada mencukupkan akan engkau in tasma' bi udunai sekedar engkau mendengar lawan dua telinga engkau bal tusyarikum fil ghibah bahkan engkau mengawani mereka itu fil ghibah dalam ketiadaan wahia tangqudul wudu wa tuftirus saim. Nang mana ghibah itu membatalkan wudu dan membatalkan puasa. Ini saking ghibah bujur ghibah ini apa? Al ghibah ini biasa kita
Menggibah bang, nyabati orang kan batal. Makanya ini apa ilah ini madhabnya kada Syafi'i, madhabnya Maliki. Nah itu. Karena termasuk yang membatalkan puasa itu adalah ghibah. Nah, kalau madhab Maliki batal puasanya, wudunya batal. Makanya madhab Syafi'i orang yang bakas sudah berwudu menggibah orang sunat berulang wudu. Nah, itu. Karena hurufnya lagi. Kafa bika jahlan, cukuplah dengan engkau inya beslah apabila apa ini ada huruf jerba, maka fa'il kapa itu adalah majrur itu sendiri, yaitu ka. Nah berarti fa'ilnya anta. Nah itu walaupun fa'ilnya dibawakan dengan damir gaib. Ujar ayah hamran bahari gitu. Pulang besingoh-singoh. Kafa billahi saya cari akan file apa. Oh, jadi ayah hamran dulu itu. Ada kawan, tapi nabi singoh dari ayah hamran itu biasa dibintih sidin, bintih karing. Nah, bintih karing kan ada begitu. Bintih karing apa? Mana file apa sih? Enggak ada dapat. Hacu pulang. Hah, ini itu. Tahu ya kok pulang itu sunnah. Cuma jangan membunuh masyarakat terus pulang di sini kan. Dulu ya. Mana pelak apa? Kafa bika jahlan, cukuplah akan engkau, cukuplah oleh engkau jahlan sebagai orang bodoh, an tughara ala zawjatik, bahwa engkau cemburu istri atas istri engkau, tapi wala tugharu ala imanik, iman kita kecolongan kada pernah cemburu, berkurang terus iman. Bungul kita jadinya. Cukup sebagai menyandang predikat kategori orang bodoh, bahwa pancamburuan lawan bini, tapi iman kita kada pernah diperhatikan. Kafa bika khiyanatan an tughara 'alaiha li ajli nafsik, cukuplah oleh engkau sebagai orang yang berkhianat. Iza tumina khana. Nah, jadi orang yang apa nih munafik nih, antughara 'alaiha, bahwa dicemburui 'alaiha atas khianah li ajli nafsik, lantaran nafsu. Alaiha zaujati, berarti cemburunya lawan itu lantaran nafsu. Wala tughara 'ala qalbika li ajli rabbik, tapi hati kada pernah cemburu atas hati engkau karena Allah. Kayak apa orang mencemburu akan bini tapi karena Allah. Nah pandang bini ini kalau nyanyinya ada bakar udung keluar, nah kita tuh kada boleh itu kayaknya dayus lah, membiarkan bini anak buah ada bakar udung himomo, nah itu dayus sekarangnya lah. Dayus jangan gayus, itu ahli pajak aja guys tambunan. Oh mana kawin di sininya lah. Idza kunta tahfaz ma huwa lak, alla tahfaz ma huwa li rabbik. Apabila engkau sudah memelihara apa yang ada di sisi engkau, tetapi bahwa engkau kada memelihara apa yang di sisi Allah Ta'ala. Nah itu pang kita ni lah. Biar orang ini dibilang bertindak tu tak unik hati. Apa niat karena Allah atau karena nafsu? Itu aja. Allah nafsu. Nukarkan bedaan besar. Bisa ngapa ni karena Allah karena nafsu? Itu aja. Ham rizki. Berapa kali sudah orang nih? Rizki ini semalam sudah. Duka cita rizki. Idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajli rizki fa'lam annahu ba'idun min Allah. Apabila engkau melihat seorang hamba manusia pagi hari subuh duka cita tentang perkara rezeki, kayak apakah aku hari ini jergani? Mana anak sekong ini ya, mana anak dua takutan hujan bujang, kayak apakah aku kalau punya juren? Macam-macam itu duka cita masalah rezeki. Bila subuh nang dipikirannya rezeki aja, ketahuilah engkau orang ini jauh Allah Ta'ala, jauh cari orang parak Allah Ta'ala. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul, bukan gini ya. Kayak apa aku takutan fakir kalau aku nih hamba orang yang kaya? Ikan besi kawitan suki, takutanlah kada sing duitan. Ada. Padahal sifat manusia itu pelit.
pemalar. Nang kedua memberi bebetas. Nang sasuginya kayak apa bebetas. Nang ketiga ulangan sifat manusia ini karena cara dipintai sari-sari. Nang keempat bisa habis hartanya. Nang kelima bisa diingat memberi. Kudu ucap. Kalau Allah lima-limanya itu ada. Lima-lima itu ada. Aku terhabis itu kan. Oh, apalagi pamalar, oh jauh, Tuhan itu pemurah, pemberian, benar Tuhan itu pemberian. Apa aku udah jadi bina kumpul dia? Mungkin kurang soleh aja, kurang soleh. Kan ada kalau istilah rezeki anak soleh, jujur itu rezeki anak solehnya, karena bayar dakilah itu. Bayar suku min itulah yahtasib, maka disangka-sangka rezeki anak soleh ya. Malam ini gua nikah dapat nasi harus kira soleh. Gua ini beri dahulu lah. Ada pun mengaji, coba mengaji untuk ilmu ya. Taat takwa ya takdir dapat rezeki nasi. Ya nasi terima. Kalau itu lah ambil ke penting. Tapi ku harap-harapnya jangan begitu dari ngomong ya. Ya konsumsi kita ini anak biasa aja, tapi anak nasi. Ayo aja. Ya. Dan awak jamu orang ini aja. Menang sugih. Jangan mulai wayang ada menang sugih ini kan sayang. Biasakan mulai kada. Jadi kalau sudah sugih gitu, sudah ada duitnya, jamu orang pada sayang lagi karena terbiasa diwayah kada. Kamu kayak ada kayak aja ada sugih. Pas sugih saya anak menambahi segala sugih lagi. Itu bang dah. Menhumani dua keinginan ya Nabi gitu kan. La yasbiqanil abdi talabul mal wa talabul ilm, untuk ilmu dan untuk harta. Sekurang terus. Jadi biasakan mulai lagi detik. Sedekah juga. Jadi udah sugih itu sudah terbiasa. Jadi mental kita udah bakal lagi. Tak lagi dalam kitab semalam bilang dia udah Wajibul Mukminin biasakan dulu walaupun berat awalnya itu. Sudah terbiasanya kada berat lagi. Kebetulan kan sugih pulang. Itulah. Jadi kulihat nang sugih-sugih pemurah lah dia mulai lagi kadeda. Mulai lagi kadeda juga pemurah. Kulihat nang bapak sugih-sugih bakil mulai lagi yang kadeda juga bakil berdahulu. Nah, jadi jangan duka cita terhadap perkara rezeki. Orang-orang duka cita bangun guring masalah rezeki dia kayak apa? Aku esok hari kayak apa? Annahu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Bagus saja tuh. Makanya afirmasi itu penting. Bukan ke makna afirmasi itu apa? Orang-orang kafir, non muslim, inya tuh matai afirmasinya kuat. Baik sangkanya lawan Tuhan. Bagus saja aku hari. Bagus saja dari sini. Makanya afirmasi orang-orang yang kaya itu ada rezekiku akan datang dari segala penjualan. Kalau dari tasawuf Islam itu min babi husnul wabillah. Ana inda dhanni 'abdi kan. Termasuk orang yang baik sangka lawan Tuhan. Apa yang disangkakan seorang hamba lawan Tuhan hitungnya dapat. In khairan wa khairan wa in syarran fasyarrun. Ya afirmasi itu baik sangka. Bagus saja rezekiku hari ini banyak. Rezekiku hari ini banyak. Semua orang-orang baik lewat aku. Coba aja kayak semua. Coba aja. Baik itu orang lawan itu. Apa kita menyatakan? Kalau kita kan, kalau Allah beisi Tuhan, kita kayak tetap beisi. Rezekiku datang dari Tuhan. Rezekiku hari ini banyak. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang pemurah. Tambahin dengan itu. Aku akan bisa hari ini mengatasi masalah orang kafir. Masalah beres semuanya. Bisa beres itu saya. Yang baik sangkanya sampai kita lawan Allah lah. Membuka ikam afirmasi itu apa? Makna afirmasi itu. Jadi jangan duka cita masalah rezekinya duka cita. Bagus saja. Taala atur. Fa innahu law qala laka makhluk, seandainya bersuara ada makhluk lawan engkau, la tasdaghil ghadan bisabab wa ana a'tika khamsata darahim, ikam ya sama dosa begawi kubari 5 dirham 250.000.
1000 kali baca qul huwallah. Anda 10 Wasaqta bihi, pasti engkau percaya lawan orang tadi. Sok gara-gara kena aku berikan 250.000. Kan 5 dirham 50 sedirham terus 50. Bagaimana? Begawi lagi bahasa. Kalau udah menjamin kan apa? Nah, padahal bahwa makhlukun fakir nang suara itu orangnya makhluk masih diulah khalik Allah fakir miskin pulang. Nah, miskin pulang hartanya bisa habis. Apa mata bil ghanil karim, maka apakah sesuatu yang menyebabkan engkau merasa cukup dengan Allah al-ghani yang maha suci al-karim yang pemurah alladzi lamilaka rizqaka ma'a ajrika. Maka apakah tidak cukup, mohon maaf maksud manafi istifham apa maka jadi mengartikan apa berdahulu istifhamnya di dunia kan memaknai memang bagus gitu ditulis karena wajib sadrul kalau bisa dibahas lah tapi mengolah pikiran maka apakah yang tidak engkau merasa cukup dengan Tuhan yang maha suci pamurah yang sudah menjamin engkau akan rezeki engkau ma'ajrik serta ma'ajalik serta ajal engkau. Sudah dijaminkan. Makanya ada orang di orang mau upload kaifa al-khawful faqra wa ana abdul ghani. Dalam hadis qudsi ya abdi la ya abdi wa yahmaku. Wala tas'alni rizqa ghad itu kan. Janganlah meminta lawan aku tuh rezeki esok hari. Apa diskusinya? Iya. Itu kan. La tas'alni rizqa ghad. Sebagaimana la as'alukum amala ghad. Sebagaimana aku biar Allah kadang menuntut lawan engkau ngapa isuk amal ikam tak tikam ngapa isuk hari kadang kan nah contoh tuh hari ini aja ini seberapa kuatlah andakan kita di hati masalah rezeki ini bergantung Allah Ta'ala sekuat itu juga rezeki tetap dalilnya mayyatawakkal ala Allah siapa yang bertawakal bahwa hasbuh mun kada bertawakal ada cukup itu Tuhan. Yang mana ini? Biar gini. Duit datang terus sudah tuan guru gini. Karena mau tuan guru, mau penjahat, mau apa? Belai kalah talanya sama hati hambanya. Masalah tawakal wajib bertahan. Tuan guru kan ada tuan guru, kan penjahat wajib tawakalnya bertahan. Ayo, latihan dengan tawakal tadi bisa tawakal latihan. Aku bisa mulai martabat rancang ada sekalian buik kamu tahu. Bahkan habis ya kan ada HP dulu kan ada HP. Wah ini nyaman HP ada di telepon kawan atau ada di HP duit di dana tidak bisa dana di bank hanya tahun ini aku bisa di bank lebih lah sampai 2 tahun itu sampai. Ada begitu mengaji itu kita belangan terus cukup minyak rokok kelas banyak mati banyak yang menangis kecil warung ternyata hutang banyak didorong enggak ada bagus saja kan itu bagus saja iya kisah nang aku tadi kacamata tahun dulu katanya hancur limpih tulak kan di sini minyaknya cukup sekali mana amon panen di happy deh ambil tapi ini asal ambil ada dijual dia menjurong 30.000 dia bila pulang kan bisa sama nomor minyaknya tulak ke belakang ada sih duitan bismillah tawakal tulak ya Allah amun pian ridha ulun menuntut ilmu ini pian urusannya tulak sampai di belakang nah cekai ya bos berjeki nah kai bisa dikam 100.000
Nang kupikir sampai aku kadang berterima kasih. Sudah berpaling ayo terima kasih. Usah sahih, usah disian. Makasih guys, makasih. Nah aku pikir apa nih? Ya Allah, jujurnya lah orang yang bertawakal ini. Nah, bertawakal. Hasbuh cukup gitu. Nah, ingatnya lah Tuhan. Oh, sekalinya la yaskurillah ma yaskurillah itu paling punya saya. Kayak makasih guys. Tapi di situ ada hak orang yang marhum, hak orang ya kan. Alladzina yunfiquna mimma razaqna hum nang dapat rezeki mimma sebahagian dari rezeki yang ia dapat yunfiqun dinafkahkan mestinya awal terkah pas jual limpih ke mata. Jokowi harus sedekah. Ada yang ini alhamdulillah berkat bersedekah pada salah. Adalah manusianya banyak yang malam tadi pas ada berikan ada yang ini ada istirahat aja. Baik istirahat. Anak Isa anak majelis anak masuk kipai nanti dahulu tuh mimpi kayak yuk karing kayak digeprek ya Allah cobalah amalkan ilmu hati ini nah masalah tawakal hati itu berpandir lawan Tuhan kan berpandir bang itu bang ilmu fikih berpandir pikiran hukum ayat nah ini memang ada juga mata tidak ada masalah yang dipikirkan kadang-kadang ada yang ayat mengaji dah nyara dipikirkan pernah mikirkan ini tak ada baik ilmu hati ini jadi tawakal kuat-kuat lagi bujang dia kan menyaman melatih ya kayak inilah Allah Ta'ala itu ada beisian makhluk atau hamba Allah nang Allah tugaskan spesial menolong hamba-hamba Allah nang kapal kita doa di mana hamba minta Allah ya Allah kirim hamba nang engkau tugaskan untuk menolong hamba itu ada tuh ada datang siapa tuh bisa Allah bukakan hati orang itu ada soal kita dalam kebaikan lah ada aja ini ditolongi kan ditolongi Allah man jahada fina lanahdiyannahum subulana barang siapa nang bujur-bujur fina ai fi sabilina pada jalan kami orang kebaikan lanahdiyanna maka pasti kami berikan hidayah subulana akan jalan menuju kami dinyatakan Tuhan ditolong Tuhan dia pikir jadi jangan sampai takutan lah masalah rezeki ini jangan sampai takutan. Kalau dia masih asal buang gel pelajari kitab Isqatut Tadbir karangan Athaillah juga Isqatut Tadbir sudah saya tamat gitu abdi ada abdi di hulu tamat sudah dulu ngaji Ahmad Nur sekali tamat lawan ayah pas siap sekali dia tamat satu Tadbir kita dijamin makhluk aja sudah wah kita jadi tulakan benjer aku beri terungkusnya tawakal kawan nyaman percaya sudah kita apalagi nang menjamin Allah di mana jaminan Allah Taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha apalagi orang-orang Allah ciptakan kafir non kafir muslim non muslim itu dijamin Tuhan rezekinya tapi rezeki madmun rezeki dijamin kayak pamakan paminum jadi kan tidak istilah mati kan istilah orang kelaparan tambahkan menuntut ilmu pulang orang menuntut ilmu itu dapat jaminan khusus talibul ilmi takaffalallahu birizki Allah jamin rezekinya ada aja kada kawa nang kaya orang ursai ada kawa begawi orang menuntut ilmu itu sibuk menuntut ilmu tapi sibuk lah syaratnya amun ada masih banyak parai-parainya ada banyak masuknya begawi pada waya orang sibuk siang menuntut ilmu siang malam menuntut ilmu tapi lihat sama dengannya sama lawan orang begawi berhimat
Ibu sama. Ya. Sah mencari harta. Ujung-ujungnya sama, hanya baju selambar, kita selambar juga, ya kan? Selambar juga. Nah, itu dijamin gitu. Bayar dikit, dia juga besar aja gini. Aku ginilah, ini sharing ini suka masalah ilmu rohaniyat ini aku lawas ngaji. Ilmu rohaniyat. Amalan-amalan pelanggaran ini amalannya bagus gini, geser pintu rezeki amalannya ini karena ngaran ikam Abdullah, ngarannya Abdullah, geser jari-jari amalannya gini. Awas aku mencari-cari. Nah, begitu bahwa di kenapa aku sekolah pesantren mengaji bisa ongkos surangan. Mamarina sugih, para rumah sugih, ada tahu surangan dipayah tadi dua orang. Nah, ya, jadi kada lagi tempat berpegang kecuali lawan Allah. Nah, jadi di situ tempat gitu. Jadi bagus saja lah Ta'ala bagus. Jadi besar lakukan sadaqah qauluhu as-sidq bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini makanya saya setiap dapat rezeki yang aku terima itu ada pernah aku lupa pada itu datang dari Allah Ta'ala. Karena berharap dengan makhluk memberi. Aku mau telah berlepak untuk telah ibunya. Ini ikam adakah? Bicara lalu ya tuh di depan begini. Sekali itu kahar Allah Ta'ala. Allah mengaransi hati orang itu ditutup Tuhan jangan memberi ampun. Tersirat di situ jamal keindahan Allah. Apa? Kamu jangan lawan minyak lawan aku aja Tuhan. Jadi dibiasakan untuk lawan Allah Ta'ala. Jadi setiap dapat rezeki sekecil-kecil ada penanti. Sekecil-kecilnya ayo rokok aja di jalan beli kit rokok nikmat kan pinanya kecil ingat tau dah aku mulai lagi harus dididik arwah abah itu bersuara ikam nerema SMA abah kada menduitin tapi kalau pesantren abah jamin ada juga meninggal di dunia meninggal saja tapi aku udah menonton masih mati bahkan imbang meninggal berusaha begawi apa segala bukan penguar dulu mesin penguar mesin cis dulu harap apa sih hendak mau bisi penguar aku hidup di aku burusin kopak abah ya dulu bisi penguar di aku burusin ini ya jadi kada bapak kita kada berduit gitu itu salah satu jamal Tuhan saya kira jangan bertingkot kepada selain Allah. Keluarga berbensau, bensau. Lahir raya, aku bagi duit. Aku kada dapat. Rp1.000 dapat, Rp100 dapat. Merindah, di sana kuitan. Udah zakat ada bisa dapat. Aku zakat tidak dapat ditambahani mulai setelah imah kawin di sini 10 tahun. Pindah ke sini hanya sudah banyak dia. Kira mau takkan aja juga. Makanya mohon maaf bener lah aku kada maha pakbuhan orang memberi lah. Orang memberi itu rasa-rasanya Masya Allah terus mau kaki teh. Nang lawan orang-orangnya nih, lawan orang yang memberinya. Tapi tetap terima kasih kan. Karena memandang orang ini ahlullah yang menyampaikan rezeki. Kenapa? Karena Allah memberi rezeki lewat niat itu untung dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Dimudahkan hatinya untuk berbuat baik. Wajib dimuliakan orang. Makanya sedekah kepada orang-orang alim ulama itu afdalnya itu 100.000 kali lipat dibanding sedekah daripada orang yang lain. Orang awam. Kalau orang awam biasa itu 10 kali lipat lah.
menjabil hasanah kalau asyur amsalnya itu minimal. Tapi kalau pada ulama itu 100.000 kali lipat. Itu di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, dalam kitab Ibrahim bin Smith itu apa? Fawaidul Mukhtarah, itu ada. Nah, jadi cukup pas dapat di dalam kitabnya Minanul Kubra Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di situ ada alasannya besar. Ada alasannya. Alasannya apa? Abdul sampai saya itu bukan 100.000 ganti 1.000, jadi 100 miliar triliun itu ada nominal ada. Itu kinayah dapat barakah yang luar biasa, banyak barakahnya. Karena saat kita memberi kepada ulama itu inya memandang kita nang datang memberi ini, inya kada pandang dari kita. Tapi memandang kita ini kita ini mazhar daripada Allah bersifat ar-Razzaq. Allah mudahkan hati orang yang Maha Razzaq, Allah memberi lawan kita. Al-Mu'tinya Allah. Kita ini kasih membagi dipandang sidin kita tadi. Nah, pada kita ini majazi yang hakikatnya Allah juga dapat nazrah. Nah, ini dapat nazrah. Nah, ketika seorang ulama memandang dengan nazrah seperti demikian, gak ada pandang karungong, ada pandang manusia, kadang-kadang insan, tapi itu kenyataan dan hakikat daripada Allah, itu berkahnya luar biasa. Nah, makanya sampai 100.000 kali itu dalam Minul Kubra di awal-awal aja untuk periksa ke merajin. Yang paling mengalih Minanul merujuk ke kitab Sya'rani Kubra, karena ada ada beberapa kitabnya kalau fikih berpuduk payah, kitab yang 200 jilid dia dapat orang cari, ya kan, dapat apa berpuduk selesai. Ya memang ada juga amalan-amalan itulah, ada juga dahulu macam-macam amalan kugawi. Kadang dihadap daripada masalah. Satu 158 bawah. Fama hiya haqiqatul rizqi. Lalu pertanyaannya, ngapang sebujurnya rezeki kita? Sebujur, nah berezeki aku apa sebujurnya rezeki kita? Nah, ini jadi jelaskanlah. Arizqu huwa ma yantafi bil insan. Ialah manfaat fasilitas yang dimanfaatkan oleh manusia. Kendaraan, kau ambil manfaat rezeki, baju, mata, telinga, kau manfaat itu rezeki. Sawaun akan halal dan haraman, sumbernya itu halal haram, tetap rezeki halal, rezeki haram. Makanya kan ya Allahumma inna nas'aluka rizqal halal, ya kan? La yahtasib, berarti itu ada pembeda karena rezeki itu umum. Thayyiban am khabizan, buktinya rizqan thayyiban, jangan rezeki nang baik, jangan jahat minta. Nah rezeki juga rezeki habis rezekinya. Lu fa kullu ma tantafi'u bihi wa huwa rizqun lak. Intinya segala apa fasilitas yang engkau nikmati, ambil manfaat, itulah rezeki engkau. Wa kullu ma la tantafi' bihi wa in kunta tamlikuhu laisa rizqan lak. Segala apapun yang engkau tidak dapat mengambil manfaat, walaupun di engkau miliki tamalluk, rekening banyak gendut, sertifikat tumbang berdiri, emas 6 kilo, tapi kadang lebih manfaat. Laisa lak. Laisa rizqan lak. Bukan rezeki lawan Tuhan. Dari situ. Mati bau bini belaki. Apa kabar? Kita tulakan umrah tiap bulan, tiap tahun jeneng laki anak. Ikam nyaman laki ikam dalam kubur. Wah. Nah, pas orang-orang geru ngebala. Enak sampai. Bal huwa rizqu ghairika, tapi itu rezeki orang lain. Inya rezeki nang barokah lah, catat kita mengatakan rezeki nang barokah itu adalah
rezeki nak ikam kawa gunakan ambil manfaat untuk taat ibadah rezeki barokah. Kalau ikam sayang menggunakan untuk manfaat kemaslahatan sayang itu kada barokah maupun kalapanya. Apa penyebab rezeki itu kada barokah? Jalannya nang kada diridai Tuhan. Jalannya kada diridai Allah Ta'ala. Kayak apa kada diridai Allah? Haram kah? Atau rezeki jalan itu tamak kah? Lawan Allah. Jadi harta nang paling barokah itu harta nang kawa kita gunakan untuk ibadah. Nang kita ambil manfaat untuk ibadah. Apabila kada kawa kita gunakan untuk ibadah, malaisa bi barokah, kada berberkat ka harta. Kada berberkat. Apa penyebab kada berberkat? Jalan untuk mendapatkannya itu dengan jalan nang kada diridhoi Allah. Natijahnya apabila mendapatkan rezeki dengan cara nang ada diri dari Allah, berarti kita kada kau memanfaatkan untuk ibadah. Apabila kalau kita beribadah berarti diri dari Allah. Jadi hendak tahu gawian kita ini saat ini diri dari Allah. Apakah ada? Hendak tahu harta yang kita miliki itu kita simpan atau kita manfaatkan untuk ibadah. Simpan, ayo, aku aja mencari niat mencari nafkah. Harta sudah banyak, pada mencari nafkah lagi bukan niatnya. Dusta. Motor 2-3 buah bisian umpama, emas 5-6 kilo, ya atau 5 on gitu. Ya Allah. Tanah banyak, duit banyak, aset banyak, berniat mencari rezeki. Gesan mencari apa? Mencari nafkah. Bujur lah, duit nak saling banyak itu maka dicari pada apa? Labihan, luput, niat jangan itu lagi. Itu niat orang nak dicari makan, nang gak jadi nafkah tadi. Jadi niatnya kayak kalau orang sudah banyak niat gasan membantu muslimin muslimah. Nah, itu niatnya. Ya, dia menumpuk. Dia menumpuk itu kan dari Allah. Kan ada apa-apa berisi harta banyak, cuman gasan keperluan guna. Membantu orang muslimin muslimat atau menyekolahkan anak atau kayak apa. Jadi kenapa bila ada orang minta bantuan sunat pada saya bersedekah pada saya, menggunakan apa untuk taat ibadah pada saya, membantu orang. Ini apabila niat mengumpulkan harta, niat mengumpulkan harta itu pasti sayang adalah karena panjang kita umum dihabiskan kan tidak berkumpul atau kumpul lagi mengurang. Ya, jadi dari situ itu adalah nang ikam ambil manfaatnya. Jadi kalau berdoa itu Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran, ya Allah minta rezeki nang banyaknya apa rezeki banyak nang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya nang kita ambil. Ya jadi guru mahyuni menikmati hulu jadi. Nah iya tak mati hulu jadi. Biar hutang berjakat. Nikmati syukuri lah ya. Sebujur mensyukurinya itu manfaat. Lagi. Al-farqu bainal kasbi war rizqi wa bainal amal wa rizqi. Perbedaan antara usaha, antara rezeki dan antara amalan dan rezeki. Maksudnya perbedaan antara kasbi wa rizki, amal wa rizki. Laisa bil daruri, tidaklah susah, mudah. Anna kulla amalin ya'maluhu al-insan, setiap pekerjaan seorang manusia tu izni min wara'i kasban, itu cenderung daripada sisinya usaha. Jadi usaha. Qad ya'mal insan amalan yujni min wara'i kasban wa qad ya'mal insan fi makanin wa ma li fitratin tawilatin li fatratin tawilatin lakin qad yuhassilu hasaratan kabira. Berapa banyak manusia berusaha yang panjang, fatrah itu masa panjang, namun terkadang sebahagian hasil ia dari usaha itu hasaratan kabira, rugi banyak lah. Tulang usaha kepada orang berjual rumah bermodal,
habis rumah banyak ada banyak. Waktu 2-3 tahun, 4-5 tahun, ujung-ujungnya habis rumah, habis tanah, bangkrut, alih-alih tablik, gak usah orang tablik. Ada ki pengutian duit lagi tablik dalam bala-bala habis, tahu utang apa yang lain. Nah, kayak apa itulah. Iza qad yajurrul amalu kasban fala yumkin an taqul inna ma yahsabu insan min amalihi yumassilu rizqah. Ketika itu terkadang membawa pekerjaan amal itu perbuatan membawa kepada sebuah usaha nang tatar. Fala yumkin an naqul, kadang mungkin kita katakan annama yaksibul insan min amali yumassilu rizqah. Setiap pekerjaan manusia dari usahanya itu dapat menambah rezekinya. Kenapa dikatakan? Apalagi mungkin buktinya orang berusaha ada rezeki bertambah. Makanya barang siapa mengatakan berusaha itu menambah rezeki kafir. Berusaha itu pada menambah rezeki. Banyak orang kadang mutlak. Banyak orang berusaha habis hartanya. Banyak omah kalau bisa dibacakan, banyak. Di hati-hatian yang pikiran tuh tujuh resi anu kayaknya ada jalan. Di hati-hatian kalau selalu sampai kata. Nah, jadi kalau demikian berarti logikanya itu kadang mungkin kadang pasti usaha itu yumasil mengangkat menambah rezeki. Fama yaksibul insan fihi, apapun yang berusaha oleh manusia pada manusia, rizquhu ialah rezekinya, wa rizqu zawjatihi, rezeki istrinya, wa rizqu auladi, anaknya, wa rizqu akharin la ya'maluhum, dan rezeki orang-orang nang orang-orang ia kadang beramal akan mereka itu, kadang bekerja untuk mereka itu. Wa kullu wahidin minhum yasilu ilaihi rizquh, setiap satu daripada orang-orang tersebut sampailah kepada mereka itu pun rezekinya duna ayyam usai, tanpa berkurang sedikit juga pun. Itu bang uniknya rezeki. Jadi apapun yang kita sampai jadi kayak mereka anak-anak istri kita itu kan dari sini ya begana aja lah makan naik ada jadi lautnya. Berarti kan dia usaha, berarti yang menaikkan rezeki, menambah mendatangkan rezeki lautnya itu bukan usaha. Nah, bukan usaha. Lalu apa yang kita beri, ulangan yang kita beri ke anak bini atau orang lain akharin itu kadang mengurangi rezeki kita, tatap rezeki kita seiso. Rezeki hari ini kuliah 500.000, memberi orang 100.000, berarti ampun seorang 400.000, 20%, biar apa di Jakarta. Ya Allah. Nah kemudian nang orang kita beri itu ada singgawian, maka datang rezeki. Berarti bukan gawian nang mendatangkan rezeki. Nah, jadi nang kita nafkahakan 100.000 itu kadang menggarak rezeki kita 400. Memang di jurung-jurung lebih 500. Nah, itu 500. Atau dasar kita menganggap 500 itu ampun kita sudah. Kita jurung lawan orang tadi 100.000. Nah, sisa 400. Itu kan ada kurang juga. Walau nominalnya kurang 400, tapi kena timbangannya, balasannya, imbal baliknya itu kencang juga. Malah mana-mana. Kan Nabi itu kadang berkurang harta orang yang bersedekah sedikit pun, bal yazdad, 3 kali kan Nabi, bal yazdad, bertambah. Aku juga sedekah hari-hari 5.000 mana bertambah kayak itu ya rezekinya ai sehat itu bang. Coba cakanya ada bersedekah garing besi duit kuliah 100 habis beban 100 sehari. Nah, kali hari sebulan kali 3 juta lah. Berkurangnya duit kita. Nah ngarang-ngarang termasuk bertambah tuh pada mengurangi yang ada. Bertambah. Ini ada hendak kurang nih. Kita tahan nih sehingga jangan orang itu bertambah juga berkahnya.
Banyak kayak laki-laki di bawah. Nah baca seorang lagi baca harus terus. Kemudian qala syair sayyidina wallahu a'lam 11 sudah. Jadi kayak pada rezeki ini sakira tanang kayak itu hidup kita. Pertama percaya lawan Tuhan, tawakal. Tuh. Ikam cuma beramalan beriman am kada tawakal Tuhan mah. Karena may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Orang yang bertawakal percaya lawan Tuhan memang sudah mengatur rezekinya bahwa maka Allah itu hasbuhu mencukupakan lawannya. Beres sikap dia Tuhan beres sikap. Tawakal. Nah, yang kedua takwa Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antaranya ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Itu mawaris rezeki nyaman. Di antara lagi apa nama mengurangi rezeki, mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnah. Masuk jamban sekarang terus lah. Ingatan masuk rumah betis kiri rumah ingatan jamban. Kiri. Nah, yang ketiga rajin mendoakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rajin minimal hendak kuring sekali. Pintu rezeki juga. Abah Huri masih hidup akhir kan baik. Tatap doanya tuh Rabbi firli wa liwarhamna kama shaghira kan mendoakan keampunan kepada Bapak Allah. Aku jadi guru bait mulai arwah abah meninggal sampai arwah umat. Ada pernah luput setiap imbas sembahyang yang waktu membaca Fatihah 4 dan doa Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mulai dari berapa tahun. Dia menyebut umat. Intinya tawakal aja, belajar. Macam-macam cara Tuhan itulah menarik kita itu. Macam-macam. Nah, tapi mudah-mudahan doakan aja keberkahan masalah rezeki kehidupan dunia ini ditanamkan Allah, dilapangan Allah, sakira nyaman, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin yang disirri oleh Nabi Al-Fatihah.